kemudian periksa ke dokter saraf ternyata dilakukan pengecekan ya, ternyata ada vaskulitis, kemudian dikonsulkan ke kami, setelah kami lacak ternyata ada SLE, ada RA, ada Sjogren, maka kita jangan biarkan, jangan-jangan itu adalah autoimun gitu kan. Jadi kadang-kadang kami akan lakukan beberapa pemeriksaan seperti MRI, scan kepala ya, untuk memastikan apakah ada masalah lain atau tidak selain vaskulitis. Baik, ada pertanyaan lagi dari pemirsa ini, pertanyaan yang saat ini sangat sering terjadi ya. Dokter, saya nyeri kepala yang hebat. Saya adalah penderita SLE, sudah 5 tahun kurang lebih. Dan sekarang dalam 3 bulan terakhir kok sering nyeri kepala hebat, penyebabnya karena apa? Ya, jadi nyeri kepala hebat ini sekarang menjadi lagi trending topik ya di kalangan penderita autoimun, karena memang sekarang nyeri kepala itu sangat banyak sekali terjadi kasusnya, dan saya tidak tahu apakah ini musiman atau apa, tapi kok secara bersama-sama ya banyak sekali yang akhir-akhir ini sering nyeri kepala pada pasien-pasien dengan autoimun yang awalnya sudah baik nih, kadang ada yang sudah remisi kemudian sekarang tiba-tiba nyeri kepala. Itu baik pada autoimun ataupun pada autoinflamasi. Jadi pada pasien ankylosing spondylitis pun juga sering nyeri kepala, artritis psoriasis juga timbul nyeri kepala, enteropathic artritis pun juga sama, SLE juga, Sjogren juga gitu ya. Nah, salah satu perkiraan kami adalah terjadi vaskulitis, yaitu radang pada pembuluh darah, sehingga pembuluh darah yang awalnya itu bundar seperti ini ya, lubangnya itu tidak ada hambatan karena ada radang yang berlebihan pada dinding pembuluh darah ini, sehingga menyebabkan terjadinya aliran darah menjadi tidak lancar. Kalau aliran darah menjadi tidak lancar, maka tentu darah tidak akan bisa optimal sampai kepada otak ataupun kepada kepala. Dan ini tentu akan menyebabkan nyeri kepala yang hebat gitu. Kadang nyeri kepala ringan, sedang sampai dengan berat gitu. Tapi disinyalir paling mungkin penyebabnya adalah karena vaskulitis ini gitu ya. Sehingga apa yang masih dilakukan kalau nyeri kepala seperti ini? Maka selain memberikan obat-obat anti nyeri kepala seperti golongan paracetamol, golongan asamifenamat misalnya, NSAID misalnya, tentu kita harus memberikan obat-obat untuk pelancar aliran darah supaya darahnya menjadi lancar kembali sampai kepada otak gitu. Dengan menggunakan golongan aspirin misalnya, atau clopidogrel, atau obat-obatan yang lain yang anti agregasi trombosit gitu ya. Bahkan kalau perlu kita menggunakan golongan warfarin kalau memang sudah dipastikan bahwa itu ada sumbatan pada pembuluh darahnya gitu ya. Maka buat para pemirsa sekalian, seyogianya kalau ada keluhan seperti ini silahkan segera konsultasikan dengan dokter yang menangani untuk segera dicari penyebabnya apa dan kemudian dilakukan pemberian obat-obatan yang lain. Atau bisa jadi karena sedang flare. Jadi ketika terjadi flare up, maka salah satu parameternya adalah terjadi nyeri kepala. Karena flare up ini tentu akan menyebabkan vaskulitis gitu. Sehingga kalau memang flare up, kita akan naikkan dosis obatnya atau diganti dengan obat-obat yang lain. Selain itu juga kita berikan obat-obat anti agregasi trombosit, pelancar aliran darah gitu ya. Jadi tidak semata-mata hanya memberikan obat-obatan dengan obat-obatan anti nyeri saja gitu. Dan memang akhir-akhir ini sangat banyak sekali kasus seperti itu. Bahkan kasus-kasus yang orang-orang yang awalnya tidak autoimun, kemudian periksa ke dokter saraf ternyata dilakukan pengecekan ya, ternyata ada vaskulitis, kemudian dikonsulkan ke kami, setelah kami lacak ternyata ada SLE, ada RA, ada Sjogren gitu. Sehingga kadang-kadang memang nyeri kepala ini muncul lebih dulu, baru kemudian dicari ternyata autoimun. Atau autoimun kemudian nyeri kepala gitu. Jadi bisa dari dua-duanya gitu. Jadi yang jelas bahwa kami perlu sarankan kepada para pemirsa sekalian, kalau ada keluhan nyeri kepala yang hebat, yang tidak diketahui penyebabnya dengan pasti, ya, kemudian semakin lama semakin berat nyeri kepalanya, apalagi disertai dengan keluhan nyeri pada persendian, tidak nyaman pada badan, kelelahan yang hebat, maka kita jangan biarkan, jangan-jangan itu adalah autoimun gitu kan. Jadi mesti dilakukan pengecekan yang lain, atau silahkan konsul ke dokter rheumatologi ataupun dokter lain yang memang kompeten di bidang autoimun untuk dipastikan penyebabnya itu apa gitu. Atau karena penyebab yang lain mungkin ada masalah pada otak gitu. Jadi kadang-kadang kami akan lakukan beberapa pemeriksaan seperti MRI, scan kepala ya, untuk memastikan apakah ada masalah lain atau tidak selain vaskulitis. Kadang-kadang ada stroke ya, ada TIA misalnya, ataupun ada massa tumor misalnya,
atau ada meningitis, meningoencephalitis dan lain sebagainya, akan kelihatan dengan pemeriksaan lanjutan dengan scan ataupun dengan MRI. Saya kira itu.